Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu dosen di STAIPI. Beliau pun merupakan ketua prodi ketua prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, selamat siang Pak, dan terima kasih atas kedatangannya. Ya, selamat siang. Ya, bicara Quran dan tafsir Pak, mengapa sih kemudian orang-orang, terutama misalkan mereka yang ingin masuk ke STAIPI mesti kemudian mengambil prodi IKT? Apakah ada urgensitas apa gitu? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, oke. Dalam menjawab pertanyaan itu, satu, bisa menggunakan sudut pandang teologis. Mengapa harus kuliah di ilmu Al-Quran tafsir? Kita menggunakan perspektif teologis. Nah, perspektif teologis ini bermuara pada hadis yang cukup populer di kalangan masyarakat muslim. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang yang paling baik di antara kamu itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, pernyataan khairukum itu terbaik. Terbaik itu belum tentu menunjukkan bahwa yang lain tidak baik. Namun terbaik itu biasanya dari yang baik, bukan dari yang tidak baik. Nah, dengan pernyataan itu berarti semua ilmu adalah baik. Mempelajari ilmu adalah baik. Namun mempelajari Al-Quran itu jauh lebih baik. Nah, yang kedua, pernyataan ini mengisyaratkan pula, karena di situ kan khairukum man ta'allama. Man ta'allama itu mengisyaratkan adanya proses yang cukup panjang. Yang kedua, itu juga mengisyaratkan adanya interaksi antara pengirim teks, kemudian penerima awal, kemudian para penerus dari para nabi itu. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa Nabi menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an, tidak yang lain? Jawabannya sederhana, karena Al-Quran itu sebagai hidayah. Tetapi perlu diingat, yang namanya hidayah itu kalau tidak dipahami, tidak mungkin untuk dipraktekkan. Karenanya mempelajari Al-Quran merupakan salah satu upaya agar nanti Al-Quran itu menjadi perilaku. Jadi kalau saya coba lebih explore itu begini. Ketika hari ini begitu booming tahfidz, di mana-mana lembaga tahfidz dan lain sebagainya, itu sebenarnya merupakan tahap awal. Nah, tahap awal mempelajari Al-Quran. Kalau hanya sebatas tahfidz, itu tidak termasuk kategori ta'allama. Di situ harus ningkat pada proses selanjutnya. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Nabi itu kena kepada kita, yaitu aku khawatir Al-Quran hanya sampai batas tenggorokan. Jadi kalau hanya sebatas hafal, saya pikir itu hanya sampai batas tenggorokan, tidak terinternal ke dalam diri sehingga menjadi perilaku. Itu karenanya target akhir atau kenapa Nabi menyebut khairukum man ta'allamal Quran itu bukan hanya satu proses awal, tetapi proses secara keseluruhan. Itu. Bahkan mungkin Pak dalam di jurusan-jurusan yang lain pun seperti ekonomi syariah, misalkan komunikasi,
kan pada akhirnya mereka tidak akan bisa memahami ekonomi syariah dengan benar kalau Qurannya pun tidak dipahami, kan begitu Pak ya? Iya, makanya ini nanti akan ada dalam konteks peta ilmu Al-Quran dalam wilayah perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya ilmu apapun yang dipelajari, prodi apapun yang diambil, basisnya tetap Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, makanya posisi ilmu Al-Quran ini akan menjadi basis pondasi ketika memahami wilayah-wilayah lain. Kalau tanpa basis yang cukup, ketika dia memahami Al-Quran yang berada pada wilayah tertentu, bisa jadi ada yang disebut dengan pemerkosaan terhadap teks gitu. Iya. Terus tanggapan Bapak mengenai studi Al-Quran di STAIPI ini sampai mana Pak? Maksudnya perkembangannya sampai mana, lalu kemudian mahasiswa bagaimana, belajar apa saja gitu. Ya, kalau berbicara tentang perkembangannya sampai di mana, yang namanya ilmu itu tidak berhenti. Yang namanya ilmu itu tidak stagnan. Kalau ilmu itu berhenti, stagnan, berarti ilmu itu sudah mati. Makanya yang namanya prodi ilmu Al-Quran itu harus berupaya terus-menerus untuk melakukan berbagai macam perbaikan, termasuk kurikulum. Nah, jadi maksud saya, kalau dari tahun 1995 kurikulum yang dipakai masih itu saja, berarti itu sudah mati. Karenanya kan ada peninjauan kurikulum. Salah satu fungsi dari peninjauan kurikulum itu akan berkaitan dengan pengembangan sasaran, pengembangan kedalaman, dan apa yang disebut dengan perkembangan teknologi. Nah, karenanya kalau melihat dari aspek perkembangan kurikulum, insya Allah setiap 4 tahun lah paling lama itu dilakukan review kurikulum. Lalu mengenai ini Pak, mengenai di STAIPI sendiri, peta persaingan peminat nih jurusan tafsir dengan jurusan yang lain itu bagaimana Pak? Ya, kalau saya melihatnya begini. Pertama, yang namanya manusia itu ada kecenderungan yang instan. Artinya manusia itu akan lebih memilih sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang menjanjikan dalam jangka waktu yang pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, kecenderungan manusia itu adalah mencari sesuatu yang pasti gitu. Nah, karenanya kalau saya coba cermati dalam konteks persaingan untuk merebut minat atau simpati calon mahasiswa, ya kita tidak bisa terlepas dari mindset masyarakat kita. Mindset masyarakat kita itu adalah ketika kuliah mau jadi apa. Iya. Itu. Makanya orang akan lebih memilih sesuatu yang sifatnya praktisi kan gitu. Iya. Ya D2, D3 atau yang lebih fleksibel, bukan lebih fleksibel tetapi lebih jelas arah dan orientasinya. Nah, saya coba ilustrasikan begini dalam konteks persaingan itu. Kalau kita bandingkan ada elang Jawa dan harimau Jawa, lalu kita bandingkan dengan burung gereja atau burung pipit, lalu ditanya kira-kira jumlah burung pipit, jumlah burung gereja jika dibanding dengan elang Jawa dan harimau Jawa, itu kira-kira jumlahnya banyak mana? Nah, saya yakin semua akan menjawab burung pipit, burung gereja jauh lebih banyak ketimbang harimau Jawa dan elang Jawa. Namun permasalahannya, andai burung pipit dan burung gereja itu dijual, itu di pasaran hanya Rp2.000 plus kandang untuk anak-anak SD. Nah, sementara kalau ada seseorang yang dapat elang Jawa kemudian dijual,
walaupun hanya satu, angkanya di kisaran 60 juta. Nah, ilustrasi ini sebenarnya menggambarkan sesuatu yang sifatnya banyak itu harganya nanti akan menurun. Kan ekonomi begitu bilangnya. Ketika barang yang diproduksi itu jumlahnya banyak, sementara minat yang ke situ sedikit untuk membeli barang itu harganya akan turun. Nah, saya melihat dalam konteks penta persaingan ini, sebenarnya kalau kita coba cermati, hal-hal yang praktis itu memang peminatnya banyak. Namun masalahnya kira-kira kebutuhannya berapa? Ya, kebutuhan dari calon lulusan yang praktisi itu berapa sih sebenarnya? Nah, tetapi orang bergerombol ke sana. Nah, karenanya bisa jadi suatu saat nanti justru ini akan menjadi murah. Gitu. Lain halnya dengan sesuatu yang kurang diminati. Nah, yang kurang diminati itu resikonya dua. Satu, harganya naik ketika dia mampu mempertahankan eksistensi dan kualitas dirinya. Jadi elang Jawa itu akan naik harganya ketika ia mampu berada pada standarnya. Standar elang Jawa lah, tidak disilangkan, tidak apa. Jadi kalau nanti si elang Jawa itu disilangkan dengan burung lain, itu nanti akan harganya murah. Nah, itu yang pertama. Jadi yang namanya elang Jawa, kemudian harimau Jawa itu bisa mahal. Namun kalau keberadaannya tidak terpelihara, itu bukan mahal, malah jadi punah. Nah, jadi resiko ketika masuk ilmu Al-Quran dan tafsir itu dua. Apakah dia atau si peminat itu ingin menjadi makhluk langka yang harganya mahal, atau mau jadi makhluk langka yang punah? Itu kembali kepada mahasiswa dan sistem atau proses pembelajaran gitu. Berarti bisa dibilang bahwa mahasiswa jurusan tafsir ini terutama mereka yang memahami Al-Quran dengan benar semakin langka begitu Pak ya? Dan akan semakin mahal harganya. Nah, semakin langka itu iya, kalau kita bandingkan dengan prodi-prodi lain. Namun untuk menjadi mahal dan punah itu kembali kepada calon mahasiswa dan sistem pembelajaran gitu. Jadi kalaupun memang itu langka, akan memunculkan mahal kalau prosesnya benar. Tapi kalau prosesnya nggak baik, saya pikir malah akan menjadi punah. Itu resikonya. Kalau resiko dari orang yang banyak, itu pasti ada, cuma harganya murah, tidak sampai punah. Tidak sampai punah. Nah, makanya kalau saya sih semua kembali kepada mahasiswa dan sistem tentu pengelolaan ya. Namun sebaik apapun sistem, ketika mahasiswanya kurang memahami sistem itu dan tidak mengikuti sistem itu, ia malah akan terkubur bersama jasadnya. Dia hanya ada namanya, tetapi kualitasnya tidak akan dirindu orang. Ini menarik Pak ya, karena kebanyakan orang selalu menyorot mengenai instansinya, mengenai lembaganya, sistemnya, padahal sebetulnya keberhasilan pendidikan itu kan ada pada dirinya sendiri kan sebetulnya. Lalu ini Pak, bagaimana kemudian kontribusi atau alumni lulusan tafsir STAIPI Pak, apa saja tuh? Baik. Kalau dilihat dari sisi alumni, saya melihatnya begini. Pertama, basis keilmuannya insya Allah ada. Cuma basis keilmuan itu kan tidak menjamin kerja, gitu. Tidak menjamin kerja. Karenanya kalau ditanya kira-kira alumni ilmu Quran tafsir itu mau jadi apa? Ya kalau saya sih jawabnya mau jadi manusia, gitu. Nah,
walaupun pertanyaan masyarakat itu ketika bertanya mau jadi apa, itu biasanya nanti mengarah ke mau kerja apa gitu. Iya, betul. Nah, saya kalau dilihat mau kerja apa, pekerjaan yang ada apa yang akan muncul dari keilmuan tafsir itu banyak sebenarnya. Cuma sekali lagi itu kembali ke alumni. Kita tidak bisa menjamin gitu. Iya. Nah, saya contohin deh. Sekarang ketika orang dengar kata tafsir, itu kan selalu identik dengan kitab gundul, Iya. kakek-kakek di masjid, Arab gundul, pusing kan gitu. Sehingga Iya, betul. orang tidak minat untuk ngaji tafsir. Nah, berarti tugas orang yang sudah mempelajari ilmu Al-Quran tafsir itu bagaimana agar sesuatu yang jelimet, sesuatu yang menurut orang dianggap terlalu berpikir tentang abstrak itu menjadi konkret dan menjadi renyah. Iya, betul. Nah, itu berarti kan tugas seorang mufasir. Mufasir itu kan mencoba memahami kehendak Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Makanya di sini kalau saya coba lihat segmen dari Al-Quran itu siapa? Ya semua manusia. Iya, iya. Kalau semua manusia, lalu kita tanya lagi, kira-kira dari sisi usia aja dulu, manusia itu berapa tingkatan dari sisi usia? Lalu dari sisi gender, jenis kelamin, ya saya contohkan sederhana saja lah. Dari sisi gender, saya tanya ke Anda misalnya, kira-kira menurut Anda hari ini di Kabupaten Bandung anak perempuan kelas 6 SD berapa orang? Banyak. Ya banyak itu kisaran berapa gitu. Kira-kira ini hanya kira-kira aja. Anak perempuan. Anak perempuan di Kabupaten Bandung usia kelas 6 SD. Kelas 6 SD mungkin ribuan mungkin. Ribuan. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira perempuan itu yang sekarang kelas 6 SD 10 tahun ke depan usianya berapa? Udah mulai besar, udah mulai remaja Pak ya. Kalau dihitung berarti 6 tambah 6 tambah 4 berarti kira-kira sudah lulus sarjana. Sarjana, iya betul. Oke, kan? Ketika lulus sarjana, yang namanya perempuan suka nggak pakai kantong? Suka. Ini jawaban sederhana aja, suka nggak pakai kantong. Lalu saya tanya lagi, kalau perempuan pakai kantongnya pilih-pilih nggak? Pilih-pilih Pak. Pilih-pilih. Nah, ketika pilih-pilihnya itu disesuaikan dengan apa? Dengan uangnya mungkin. Uang, warna baju, Seleranya mungkin. warna kerudung. Oh iya. Ini yang kemudian disebut matching. Oh. Jadi yang namanya perempuan itu naluriahnya selalu ingin matching. Nah, kalau selalu ingin matching berarti perempuan itu memiliki baju berapa, kantongnya tidak cukup satu. Oh iya. Karena kalau kantongnya satu, nanti antara kerudung dan baju tidak akan matching dengan kantong. Nah, lalu saya tanya lagi, kira-kira mushaf untuk perempuan itu berapa banyak yang harus diproduksi pada tahun 2034? Karena kan yang anak SD sekarang kelas 6 itu 10 tahun ke depan itu sudah lulus jadi sarjana. Dia punya kantong, dia pun punya mushaf. Dan mushafnya pasti karena mushaf perempuan itu perlu matching. Kalau perlu matching berarti kira-kira antara kantong, pakaian dan kerudung itu akan dicocok-cocokkan. Ketika akan dicocok-cocokkan, bisa jadi satu orang perempuan memiliki 4 mushaf atau 5 mushaf. Oh iya. Nah, sehingga nanti muncul berapa kira-kira yang harus diproduksi. Iya. 10 tahun ke depan. Nah, ini saya pikir pekerjaan ilmu Al-Quran. Iya, betul. Survei, kemudian apalah gitu, itu banyak sekali sebenarnya gitu. Tinggal kita mau kreatif dalam urusan mengeksplorasi kebutuhan masyarakat. Itu. Ya. Jadi sebetulnya pengembangan terhadap basic jurusan tafsir itu banyak Pak ya. Misalkan orang bisa jadi penterjemah ya dengan kebutuhan mushaf yang semakin banyak Pak ya. Dan berarti kalau ada yang bilang jurusan tafsir itu nggak jelas kerjaannya, salah juga Pak ya, karena justru semakin jelas gitu dari Ya. pengetahuan Bapak tadi.
Jadi pekerjaannya sebenarnya kan fokus utamanya penelitian di seputar Al-Quran. Nah, penelitian di seputar Al-Quran itu bukan hanya teks semata, tapi nanti masuk juga pada wilayah bagaimana Al-Quran itu dipahami di tengah masyarakat, kan gitu. Nah, contoh lain lah, saya contohin lah. Ini sensus penduduk. Kira-kira kalau menurut Anda yang tahun 2020 lahir, itu ada berapa di Jawa Barat? Bukan di Kabupaten Bandung, ini lebih luas wilayahnya. Jawa Barat mungkin bisa jutaan, Pak. Bisa jutaan ya. Nah, berarti kira-kira 8 tahun ke depan dia sudah masuk SD. Iya. Nah, oke. Nah, saya tanya, kira-kira mushaf untuk anak SD dengan mushaf untuk remaja, lalu mushaf untuk kakek-kakek dan nenek-nenek, itu sama apa enggak? Beda. Beda. Kalau beda, kira-kira mana sisi perbedaannya? Dari bahasa, Dari bahasa, penerjemahan, tulisan ya, terus ukuran kan? Ukuran, iya. Nah, pertanyaan saya, sampai hari ini ada nggak mushaf anak? Nggak ada. Ada. Oh, ada. Ada, cuma mushaf anak sekarang mahal. Oh iya. Itu. Nah, tapi ada sisi yang perlu ditelaah. Kira-kira kalau anak ketika membaca itu bakal nyaman dan lama mana? Sangat tergantung dari jenis huruf. Saya contohin dalam konteks bukan Arab, berarti Latin ya. Kira-kira dari berbagai macam jenis huruf, misalnya ini. Nah, huruf apa yang paling disukai oleh anak-anak? Huruf. Ya, jenis huruf apa yang paling disukai anak-anak? Sehingga ketika anak membaca itu jadi nyaman. Kalau anak itu dikasih New Time Roman, saya pikir anak baru 1 halaman sudah selesai. Tapi kalau Comic Sans, menurut survei kecil-kecilan, itu lebih seneng bacanya, lebih agak lama tahannya. Nah, pertanyaan sekarang, sudah kebayang gak sih jenis huruf yang akan ditulis dalam mushaf? Sehingga nanti mushaf anak itu betul-betul si anak menjadi lebih nyaman ketika membaca. Iya. Nah, ini kan saya pikir kerjaan kita. Iya, perlu dipikirkan gitu. juga, Pak ya. Ya, makanya ketika berbicara tentang prospek ke depan ya, kalau dari aspek instansi ya saya mungkin bisa nggak di pemerintahan, bisa, tapi memang lebih sedikit porsinya kan gitu. Yang dibutuhkannya kan lebih sedikit. Tapi logikanya kan begini. Kalau yang dari ilmu Al-Quran tafsir dalam 1 tahun itu yang diterima hanya 10 orang. Tapi kan yang daftarnya nggak banyak. Iya. Jadi yang diterima itu berapa persennya kan? Betul. Nah, logika sekarang misalnya, oh ini kan guru ya. Guru banyak di formasi guru banyak tuh di PNS. Nah, misalnya 100.000 nih untuk tahun ini. Tapi pertanyaannya yang daftar berapa? Iya. Jadi sama-sama aja sih kalau dalam prospek itu. Makanya saya pikir itu kembali kepada diri kita. Kalau kitanya kreatif, apapun bisa jadi uang. Kan yang dicari bukan pekerjaan sebenarnya. Iya, betul. Yang dicari itu uang. Jadi untuk apa bekerja tapi tidak ada uang kan gitu. Lalu ini Pak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana sih proses mahasiswa tafsir ini mencapai tadi bahwa mereka akan menegakkan nilai-nilai kequranan, ketafsiran dengan misalkan tadi memproduksi mushaf, lalu dengan penelitian-penelitiannya. Nah, prosesnya ini bagaimana Pak? Ya, prosesnya kan tentu ada yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum itu kan satu arena tertentu yang harus ditempuh oleh seorang pelari gitu. Jadi kurikulum itu sebenarnya acuan agar kita sampai pada tujuan. Nah, makanya ada yang disebut dengan tadrij, pentahapan. Ya, Al-Quran juga diturunkan nggak sekaligus kok. Iya. 22 tahun lah kalau kita akumulasikan kan. Itu berarti kan tadrij, pentahapan. Tidak bisa sekaligus. Nah, makanya ketika misalnya di semester 1 itu kan dasar-dasar. Nanti ada masuk pada wilayah-wilayah uslub, gaya bahasa Al-Quran. Nah, tempo dulu memang belum ada di ilmu Al-Quran itu gaya bahasa Al-Quran, uslub Al-Quran. Nah, untuk sekarang itu ada
8 SKS untuk dirosah uslub Al-Qur'an. Dulu itu tidak ada yang namanya semiotik, semantik. Sekarang kan ada semantik dan semiotik. Lalu dulu tidak berbicara statistik tidak dibelajarkan. Tetapi dengan melihat situasi dan perkembangan, sekarang ilmu Al-Qur'an itu pakai statistik juga atau mempelajari statistik. Karena nanti bisa jadi ada yang disebut dengan penelitian interdisiplin. Nah, sehingga kalau alumni ilmu Quran tafsir tidak memahami statistik, nanti akan kerepotan kalau dia melakukan penelitian terkait dengan bagaimana Al-Quran diterapkan dalam konteks kehidupan. Nah, saya contohin aja gini lah. Kalau Anda lihat di rumah sakit tertentu, itu kan suka ada ngaji Quran ya di toa itu. Di pinggir-pinggir itu. Betul. Nah, lalu saya tanya, kira-kira untuk apa sih ngaji Quran? Apa karena supaya identitas kemuslimannya ada? Nah, yang kedua, mungkin dalam pikirannya itu kan dengan mengaji Al-Quran orang akan cepat sembuh. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana pengaruh pembacaan Al-Quran terhadap tingkat penurunan stres pasien? Itu kira-kira pakai apa? Kan harus pakai statistik. Nah, kan itu. Nah, lalu misalnya ini juga perlu ditelaah. Di rumah sakit itu kan ada unit gawat darurat, ada anak, ada bersalin, ada apa gitu ya. Itu kan banyak kelas-kelasnya ya. Nah, lalu saya tanya, kira-kira ayat yang dibacakannya sama nggak? Kayaknya sama kan? Kayaknya sama, Pak. Nah, kayaknya sama. Jangan-jangan kalau kayaknya sama, jangan-jangan gitu loh. Kurang tepat. Sehingga nanti Anda harus mencoba meneliti, misalnya nih untuk ruang anak-anak ayat yang harus dibacanya ini, kemudian nadanya nada ini, lagamnya lagam ini, karena anak-anak kok. Kalau untuk persalinan, ayat yang dibacakannya pakai toa itu harusnya ayat-ayat seperti ini, kemudian yang membacanya seperti siapa kan gitu. Ya kalau sekarang kan coba kita lihat di rumah sakit itu kan masih sama. Anak-anak mendengarnya itu lagam orang tua. Bisa jadi malah jadi jenuh. Nah, kan begitu. Atau bahkan mungkin yang sakit kronis malah ayat-ayat sakaratul maut gitu. Nah, kan gitulah. Jadi di sini memang perlu yang namanya mahasiswa ilmu Al-Quran tafsir untuk memahami statistik kan gitu. Ya, termasuk juga penelitian basis penelitian ilmu sosial. Jadi lebih diperkuat karena nanti ketika berbicara tentang wilayah bagaimana Al-Quran dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, itu kan pendekatannya bukan pendekatan teks, tetapi lebih ke pendekatan sosial dan kuantitatif gitu. Ya, berarti sebetulnya Pak, semakin banyak Pak ya alat yang diperoleh oleh mahasiswa untuk kemudian dia bisa berkembang, dia bisa survive di dunia tafsir gitu Pak ya. Tadi asalnya tidak ada statistika jadi ada, terus semantik asalnya gak ada jadi ada. Jadi seharusnya gitu Pak ya, kan ketika alatnya semakin banyak kan seharusnya mahasiswa menjadi semakin berkembang Pak ya. Ya. Jadi yang namanya hasil itu kan tidak hanya pada proses. Tidak hanya pada sistem, tapi juga berbicara tentang mahasiswa itu sendiri. Nah, makanya saya kembali sih ke ibda binafsi. Mulailah dari diri sendiri. Sehebat apapun sistem, tapi kalau orangnya ngeyel, orangnya tidak mau diatur, orangnya tidak tekun, saya pikir hasilnya ya akan kurang bagus juga kan gitu. Seseorang yang dari Indonesia misalnya di luar negeri, di Amerika itu kan bagus tuh katanya sistem pendidikannya. Tapi kalau dianya tidak pernah baca ya kapan bagusnya, walaupun dia lulusan Amerika lah gitu. Makanya kembali ke diri sendiri gitu. Nah, namun perlu juga kan ada juga orang itu kapasitasnya memang standar. Ya kan sistemnya udah bagus misalnya ya. Kemudian
dia sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tetap. Nah, saya pikir itu jadikan sebagai apa yang disebut dengan pahala. Nah, makanya kalau saya ditanya untuk apa sih kuliah, jawabnya untuk cari pahala. Karena pahala itu pasti loh dapat. Kalau ilmu belum tentu, kan gitu. Gelar apalagi, bisa jadi kan orang di tengah jalan putus. Tapi kalau pahala dapat loh. Ketika masuk dia niatnya adalah mencari pahala, ya kuliah, tidak lulus, ya dapat pahala mah. Kan gitu. Lalu IPK-nya jelek, ya dapat pahala mah. Kan nggak masalah. Urusan rezeki Allah yang ngatur. Kan gitu. Itu kalau kita berbicaranya dari sisi teologis. Cuma yang harus ada dalam benak pikiran itu, untuk apa kuliah? Ya cari pahala. Nanti tidak kecewa gitu. Iya, betul. Karena kan kalau saya ibaratkan itu Pak, jadi justru si alat-alat tadi, si mata kuliah tadi ya ibarat pisau, ibarat alat perang mereka. Kalau mereka gak bisa makainya, mereka gak bisa ngegunainnya, ya pada akhirnya gagal juga kan gitu Pak. Jadi tergantung pada dirinya sendiri. Mungkin itu Pak yang bisa kita bahas kali ini. Semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan yang lain. Terima kasih Pak. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.